Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget, Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan suci Ramadan, yang bulan yang mana siang dan malamnya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum beduk berbuka puasa berbunyi, mari sama-sama kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Pada hari ini yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Dr. Haji Surya Arfan MSI. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional dan Pengurus PD Perti Riau. Kepada Buya kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Bulan penuh dengan rahmat, bulan ampunan dan bulan berkah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hampir semua orang tua merisaukan fenomena generasi muda yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Perubahan teknologi, budaya, dan gaya hidup begitu cepat. Generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, antara lain tantangan digitalisasi dan media sosial. Hari ini anak-anak dan remaja kita hidup dalam dunia yang serba digital. Handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi sudah menjadi dunia kedua bagi mereka. Informasi datang tanpa batas. Ada yang bermanfaat, tetapi juga tidak sedikit yang merusak akhlak dan pola pikir para remaja kita. Banyak waktu yang habis untuk scrolling, game online, atau konten hiburan. Sementara waktu untuk membaca Al-Quran atau beribadah lainnya, kemudian berdiskusi dengan keluarga semakin berkurang. Akibatnya akan muncul gejala bagi remaja kita, kurangnya kedekatan dengan orang tua, mudah terpengaruh tren negatif, dan lemahnya kontrol diri mereka. Tantangan berikutnya bagi remaja kita adalah krisis identitas dan keteladanan. Banyak generasi muda hari ini kehilangan figur tauladan. Mereka lebih mengenal artis, influencer, atau tokoh-tokoh viral lainnya
dibanding dengan para ulama dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika keteladanan bergeser, nilai pun akan ikut bergeser. Standar sukses bagi mereka bukan lagi akhlak dan ketakwaan, tetapi popularitas dan materi. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah mental instan dan minimnya ketahanan diri. Cenderung pada hari ini generasi muda kita serba cepat, serba instan, pesan instan, makanan instan, hiburan instan tanpa batas dan tanpa disadari ini akan membentuk mental ingin serba cepat dan kurang sabar dan tanpa memberikan hasil yang diharapkan. Nah, ini akan membawa akibat kepada generasi muda kita, itu mudah menyerah apabila mereka belum berhasil. Dengan kurangnya ketahanan terhadap ujian, emosi kurang stabil, dan mudah terpengaruh ajakan negatif yang ada di medsos. Berikutnya, generasi muda kita jauh dari nilai spiritual. Mereka sebagian besar mulai menganggap bahwa agama atau ibadah hanya sebagai ritual belaka, bukan pedoman hidup. Sholat kadang-kadang dianggap tidak penting. Al-Quran sangat jarang dibaca, hanya sebagai pajang saja di rumah. Akibatnya mereka semakin jauh dari nilai-nilai agama. Nah, ini bukan semata-mata kesalahan para remaja kita atau anak kita, tetapi juga tantangan bagi keluarga. Jika rumah tangga tidak menghadirkan suasana religius dan nyaman, maka anak atau remaja akan mencari nilai di luar yang belum tentu benar. Nah, lalu apa solusinya? Bukan dengan marah atau menyalahkan generasi muda, tetapi dengan cara mendampingi, memahami, dan membimbing mereka. Karena sesungguhnya generasi muda pada hari ini bukan generasi yang rusak, tetapi mereka hanya hidup di zaman yang penuh ujian. Jika dibimbing dengan benar, dan mereka bisa menjadi generasi terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka tugas kita sebagai keluarga dan sebagai orang tua adalah membentuk akhlak mereka, bukan hanya prestasi mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat pendidikan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tempat kita menanamkan nilai-nilai akhlak, iman, dan ketakwaan kepada para remaja kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum naro." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan dan bimbingan spiritual adalah tanggung jawab setiap orang tua. Bukan hanya menyekolahkan mereka di luar rumah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam pada diri mereka yang menjadi fondasi akhlak pada generasi muda kita. Selain itu, Nabi Muhammad bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas mereka. Artinya, orang tua adalah teladan utama bagi anak-anak. Apa yang dilihat,
didengar dan dirasakan anak di rumah akan membentuk karakter mereka. Saudaraku, oleh karena itu dengan momentum Ramadan dapat memanfaatkan sebagai sarana praktik pendidikan bagi keluarga. Antara lain, membiasakan anak dan remaja kita sholat berjemaah dengan momentum Ramadan, bawa mereka ke masjid, sholat berjemaah, tarawih, witir. Kemudian juga dapat lanjutkan tadarus Al-Quran dengan teman-teman mereka untuk membiasakan mereka untuk baca Al-Quran. Kemudian juga dengan Ramadan, dengan berpuasa, akan mengajarkan pada remaja kita untuk bersabar dan disiplin. Nah, dalam berpuasa, kita bagi orang tua, kendalikan mereka agar mereka tertanam jiwa kesabaran, jiwa kedisiplinan, dan jiwa saling peduli antara satu dengan yang lain. Antara lain dengan memberikan sedekah, memberikan infak, dan memberikan takjil mungkin kepada tetangga atau kepada yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai sarana komunikasi bagi yang baik bagi remaja, anak-anak dengan orang tua. Dengan momen berbuka bersama, sahur bersama, ini merupakan wadah bagi orang tua dan anak untuk bisa berkomunikasi, saling mendengarkan apa keluhan anak, dan orang tua bisa memberikan nasihat yang secara halus kepada mereka. Dan ini merupakan suatu kebiasaan yang perlu ditingkatkan pada hadirin yang berbahagia. Saudaraku, pendidikan keluarga bukan sekedar transfer ilmu, tetapi tauladan hidup sehari-hari. Ramadan memberikan kita kesempatan untuk menjadi guru dan murid sekaligus, menanamkan iman, akhlak, dan kasih sayang dalam keluarga. Kesimpulannya, perubahan zaman yang begitu cepat di era digitalisasi merupakan suatu keniscayaan, bukan dengan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi terhadap tantangan perubahan tersebut. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Di hari Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari lagi, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bagi orang tua bersama keluarganya. Jadikan rumah tangga kita sebagai keluarga kecil yang penuh dengan kasih sayang, disiplin, dan iman. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang taat, soleh, dan menjadikan penyelamat kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munzir Hitami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini
penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. Seperti Riau TV berazam mencerdaskan umat.